Nah, saya pribadi pernah mempunyai keris panibal. Dalam waktu singkat saya mendapatkan keris berpamor udan emas itu 3 kali dan sepuh semua. Nah, itulah kehebatan keris panibal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Kembali lagi di channel Balai Pusaka Nusantara. Untuk kesempatan ini saya akan mereview satu keris yang sangat familiar, tapi juga termasuk keris yang sangat jarang dijumpai. Dan keris ini termasuk dulunya yang punya adalah orang-orang penting dan bukan orang kalangan biasa. Nah, langsung saja kita review kerisnya. Kita lihat dulu dari sandangannya. Ini sandangannya masuk Ladrang Capu, Jawa Timur, Warangka, Kayu Timo. Nah, ini handle-nya handle baru ya. Maklum kalau orang desa itu apa adanya, dan handle-nya itu enggak mengikuti pakem. Nah, kita lihat kerisnya. Nah, ini dia lo 9 dapur panibal. Bisa dilihat dari rinciannya. Nah, ini kembang kacangnya Nguku Bimo. Ada jalen. Dan panimbal itu lambe gajahnya ada 2. Ini nah. Greneng, Serawean, Tikelalis, dan Sogoan rangkap. Nah, keris panimbal ini masuknya Tangguh Mojopahit. Bisa dilihat dari karakter pamor dan besinya, ini sangat geling. Ini belum diwarangi saja dan masih berkarat, pamornya sudah kelihatan bior atau deling. Peksinya juga masih utuh. Nah. Panjang wilah sekitar 34 cm. Pamornya masuk beras hutah. Keris atau dapur panimbal itu artinya pemanggil. Pada masa lampau, keris dengan dapur panimbal hanya dimiliki para pembantu raja, abdi dalem, dan kaum aristokrat. Jadi tidak sembarang orang bisa memiliki keris dengan dapur panimbal. Dalam konteks spiritual Jawa, keris Luk 9 bermakna kematangan spiritual. Oleh karenanya tidak heran keris berdapur panimbal banyak diagem atau dimiliki oleh para tokoh kasepuan serta penekun dunia spiritual. Keris panibal atau orang lebih sering menyebutkan begitu karena lebih singkat, sering dijadikan sebagai keris pusaka. Sesuai namanya, panibal maknanya pemanggil atau memanggil. Dengan memiliki keris ini dipercaya bisa memanggil keris-keris ataupun pusaka lainnya untuk datang. Secara karakter, keris panimbal biasanya lembut namun kuat. Ini yang membuat pemiliknya mampu menjadi sosok yang sukses karena kuat dalam soal-soal prinsip hidup, namun lembut dan lentur untuk urusan pergaulan. Nah, saya pribadi pernah mempunyai keris panibal. Dalam waktu singkat saya mendapatkan keris berpamor udan emas itu 3 kali dan sepuh semua.
Nah, itulah kehebatan keris panimbal. Keris panimbal sendiri memiliki makna atau filosofi kebijaksanaan dan kekuasaan, dan merupakan ajaran tersirat untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar senantiasa merasa terpanggil untuk melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu tugas dan kewajiban terhadap sesama serta tugas dan kewajiban kita kepada Tuhan. Nah, pamor beras utah sendiri dalam konteks sejarah peradaban Nusantara, beras bukan hanya sekedar urusan perut, kuliner, dan gaya hidup. Beras lengkap dengan segala proses pengolahannya dari awal hingga akhir, telah melahirkan banyak petuah bijak yang menjelma menjadi rambu pengingat atau lonceng kesadaran bagi masyarakat di tlatah Jawa selama berabad-abad. Memang beras bagi masyarakat agraris laksana daging dan kulit ari, sulit diceraikan. Salah satunya ada ungkapan yang mengatakan beras utah arang mulih marang takare, atau beras tumpah tidak pernah kembali ke wadahnya. Seuntai kalimat ini mengandung arti mendalam bahwa sesuatu yang sudah berubah dari aslinya jarang yang bisa kembali seperti sedia kala. Pamor ini bisa sebagai pameling dalam hidup berumah tangga antara suami istri. Jika kepercayaan yang sudah lama dibangun rusak, akan sulit kembali ke sedia kala. Peribahasa ini juga memuat nasihat dan dalam hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya, jangan terlampau berharap balas budi dari orang yang telah menerima kebaikan dan pertolongan kita, sebab jika kita sampai terlalu mengharapkannya, kenyataannya jarang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagaimana beras tumpah sulit kembali sesuai takaran semula. Nah, itulah makna dan filosofi dari keris panimbal berpamor beras utah. Nah, untuk dulur yang ingin bertanya-tanya, silakan hubungi nomor WA yang sudah tertera dan Instagram saya. Sekian dan terima kasih.